Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Teacher Anita. Anak-anakku, apa kabar? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan memakai masker ketika keluar dari rumah, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Hari ini kita akan membahas tentang tema 4, materi gangguan organ peredaran darah genetik dan non-genetik untuk kelas 5 SD. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-genetik atau non-keturunan dan genetik atau keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi, seperti memakan makanan instan, fast food, dan junk food itu pun tidak baik untuk kesehatan kita. Baik, Ibu akan menjelaskan gangguan organ peredaran darah non-genetik. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-genetik atau non-keturunan, yaitu anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Lalu, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Pada gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Sel darah putih sendiri memiliki fungsi yang baik di dalam tubuh kita, tetapi apabila kadar jumlahnya terlalu banyak dibandingkan dengan sel darah merah, sehingga sel darah putih memakan sel darah merah kita, itu akibatnya tidak baik, yang bisa mengakibatkan penyakit kanker darah atau leukemia. Lalu ada jantung koroner. Jantung koroner adalah suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, itu adalah gangguan pada organ peredaran darah non-genetik atau non-keturunan. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan atau genetik. Di antaranya adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Apabila penderita hemofilia mengalami luka atau mengeluarkan darah, maka darah itu akan sulit untuk berhenti, yang mengakibatkan bisa membuat penderita hemofilia itu meninggal karena kehabisan banyak darah.
Selanjutnya talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi kurang. Perlu kita ketahui bersama, untuk penyakit genetik atau keturunan itu bersifat silang. Artinya, ketika ibu kamu yang menderita penyakit keturunan, maka besar kemungkinan yang akan mengidap penyakit yang sama dengan ibunya adalah anak laki-lakinya. Begitupun sebaliknya, apabila ayah yang menderita penyakit keturunan, maka besar kemungkinannya yang menderita penyakit keturunan itu pun adalah anak perempuannya. Itu yang dimaksud dengan sistem silang. Lalu bagaimana gangguan alat peredaran darah? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah gangguan alat peredaran darah, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya adalah makan makanan yang bergizi yang sesuai takarannya antara karbohidrat, vitamin, mineral, dan proteinnya seimbang. Lalu olahraga yang teratur. Banyak olahraga yang bisa kita lakukan di saat seperti ini. Salah satu contohnya adalah berjalan. Berjalan adalah olahraga yang bisa membuat peredaran darah kita lancar dan termasuk olahraga yang hemat karena tidak memerlukan biaya. Selanjutnya adalah tidur dan istirahat yang cukup. Seperti halnya mesin, apabila sering digunakan terus-menerus tanpa henti, maka mesin itu akan panas dan selanjutnya rusak. Begitu juga dengan tubuh kita. Apabila tubuh kita dipakai terus untuk bekerja, untuk beraktivitas seharian tanpa tidur dan istirahat yang cukup, maka tubuh kita itu lama-lama akan lelah dan akan sakit. Baik, itu adalah penjelasan Ibu tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Ibu akan mencoba membacakan beberapa pantun. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Di atas pohon ada sarang lebah. Lebahnya berdengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Paling enak makan ikan teri. Terinya beli di Pangandaran. Virus corona harus dihindari dengan rajin cuci tangan. Baik, demikian penjelasan dari Ibu. Tetap semangat walaupun kita masih tetap di rumah saja, tidak kemana-mana. Selalu semangat dan jangan lupa berdoa semoga penyakit virus corona segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih sudah menonton penjelasan Ibu untuk materi hari ini. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.